Ya teman-teman, jadi bagi kalian yang pertama kali mungkin melihat channel ini adalah video perdana yang ada di channel ini. Jadi channel ini kita akan membahas berbagai masalah soal finance ya. Jadi beberapa masalah mungkin yang sering dihadapi di masyarakat mungkin ya, yang mungkin tentunya gue bicara ini tentu dari pengalaman pribadi ya. Jadi sesuai dengan judul yang udah bisa kalian baca di kolom judul. Jadi kalau hari ini kita akan membahas soal customer service home credit yang bisa dibilang fiktif. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum tahu home credit, paling nggak teman-teman pasti kalau pernah ke toko handphone, ke toko furniture, atau ke toko elektronik, bahkan sekarang hampir semua toko ya, mungkin teman-teman bisa lihat ada logo home credit di sana yang warna merah. Jadi home credit itu bisa memberikan teman-teman atau kalian ini berupa pinjaman. Jadi kalian bisa mengambil barang yang kalian inginkan yang ada di toko yang bekerja sama dengan home credit tentunya. Kalian bisa ambil barangnya dengan membayar DP dan nanti bisa dicicil per bulannya. Mungkin untuk detailnya mungkin akan di lain video ya. Paling nggak nih untuk pengenalan aja. Nanti gue akan ceritain juga detail perhitungan bagaimana kalau kalian mau mengambil kredit di home credit, apa sih yang harus kalian perhatikan, dan dari pengalaman gue pribadi bunga-bunganya seperti apa aja yang harus dibayar, dan itu memang harus benar-benar kalian mungkin tidak detail tapi paling enggak kalian tahu apa aja yang kalian bayar. Oke? Jadi kembali ke topik, di sini gue akan ngebahas customer service home credit fiktif. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kalian yang udah pernah mengajukan di home credit atau sedang ada cicilan, mungkin kalian pernah merasakan kalau mungkin ada keperluan dengan home credit dan kita menghubungi customer service-nya, itu memang sedikit PR ya. Jadi kalau gue lihat di Instagram resmi home credit ya, ini banyak teman-teman yang minta dibalas DM-nya. Jadi mungkin teman-teman banyak yang lari ke Instagram home credit ya. Dan itu juga salah satu bagaimana cara menghubungi home credit, yaitu lewat DM Instagram. Jadi banyak teman-teman, dan gue juga salah satu korbannya, gue akan ceritain detail. Coba kalian sedikit berkonsentrasi mendengarkan pengalaman cerita dari gue supaya ngerti poinnya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin pernah mengajukan pertanyaan di Instagram home credit khususnya ya, coba deh di setiap post di official home credit Instagram pasti ada yang minta dibalas DM ya kan, balas pesan saya, dan biasanya dibalas tuh ya. Tapi ada banyak oknum, nah di sini ada banyak oknum yang menyalahgunakannya seperti apa. Jadi kemarin gue juga baru ngobrol sama salah satu orang home credit baru kemarin. Jadi jika kalian meminta bantuan lewat customer service di Instagram di resminya home credit, nanti beberapa menit atau detik atau jam kemudian biasanya akan banyak akun-akun seperti seakan-akan customer service dari home credit ya. Contohnya seperti yang ntar gue akan tampilkan ya beberapa nih. Ini fiktif, ini fiktif. Kenapa gue bilang fiktif? Gue akan ceritakan di akhir. Jadi nanti di saat kalian meminta bantuan di official, sepertinya kayak akan ada banyak oknum yang memang ngejagain timeline home credit gitu deh. Jadi kayak, wah ini ada yang minta dibales nih. Nah ini akun-akun fiktif ini tiba-tiba akan menawarkan bantuan kayak, ya ada yang bisa dibantu kak, ada yang bisa. Itu fiktif. Oke, teman-teman harus ngerti itu fiktif, itu nggak real. Jadi teman-teman harus hati-hati. Jadi gue akan ceritakan pengalaman gue ya. Jadi saat ini gue masih ada nomor kontrak di home credit, masih ada beberapa angsuran lagi. Dan pada saat mulai pandemi ini, gue melihat di Instagram resmi home credit itu mengatakan bahwa mereka akan memberikan relaksasi cicilan kepada nasabah-nasabahnya dengan mengirimkan email apa aja kendala keuangan yang dialami, apa aja nomor kontraknya juga kita harus kasih di email. Dan sampai dari gue mengirimkan itu sampai kejadian customer service palsu itu lumayan lama loh, berbulan-bulan, dan nggak ada
tanggapan dari email yang gue kirim ke Home Credit untuk relaksasi. Jadi relaksasi itu adalah kita tidak bayar cicilan untuk beberapa waktu, teman-teman. Jadi misalnya bulan ini kita nggak sanggup, nanti akan dilempar ke bulan selanjutnya atau akan diperjauh angsuran selanjutnya. Maksudnya itu, relaksasi kredit itu maksudnya. Dan itu bisa diajukan, kata Home Credit. Dan udah gue ajukan, ternyata berbulan-bulan tidak ada jawaban, dan cicilan masih tetap gue bayar. Kalau nggak salah, habis gue mengirim email itu, 2 bulan masih gue bayar cicilannya. Gitu loh, di saat pandemi masih parah-parahnya ya, bulan-bulan lalu. Dan ternyata sempat putus asa, dan sempat bingung ya, karena tetap kan, di saat pandemi ini ya kan, tapi gue akan berusaha tetap bayar angsurannya, tapi tetap kita mengusahakan dong relaksasinya kita usahain. Jadi, sama seperti yang lain, gue meminta DM gue dibalas di Instagram resmi Home Credit, karena gue menanyakan bagaimana relaksasinya bagaimana gitu kan. Dan ternyata kebetulan, kalau nggak salah ingat, Home Credit officialnya tidak merespon. Akhirnya yang merespon ya akun-akun yang tadi gue cerita itu ya, akun-akun yang emang mantengin nih, akun Home Credit aslinya. Dia pantengin nih, wah ada yang ini. Malah yang bales akun-akun fake itu. Kenapa gue bisa tertipu, malah bukan hampir tertipu, karena gue pikir biasanya akun-akun Instagram bodong ini namanya Home Credit Care, Home Credit apalah gitu, .care gitu, kayak seakan-akan mereka tuh customer service. Pikiran gue pada saat itu, oh mungkin nih Instagramnya karyawan-karyawan CS-nya Home Credit nih gitu, jadi kayak ada banyak lah IG-nya, mereka berusaha menolong. Dulu pikiran gue seperti itu, pikirannya, dan kayak oh akhirnya gue ladenin nih. Jadi kita mungkin akan gue tampilkan juga screenshot-nya. Jadi screenshotnya ini kok screenshotnya cuma ada sedikit gitu kan, pasti kalian bertanya juga, iya kenapa? Karena gue nggak bisa ngelihat itu Instagram lagi cuy. Kenapa, ntar gue akan ceritakan ya. Jadi gue akhirnya kepada akun Instagram bodong itu yang gue baru tahu terakhir, gue akhirnya saya mengajukan relaksasi nih untuk angsuran saya di Home Credit. Akhirnya dia tanya nomor kontraknya berapa, bla 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 bla, atas nama siapa, yang gue berikan lah semua ya kan. Akhirnya tiba waktunya ini, ternyata jebakannya sudah bermain. Apa itu? Jadi yang di screenshot lah ya. Jadi dia mulai akhirnya, iya kak, jadi kalau mau relaksasi cicilan gitu kan, dibayar dulu aja yang bulan ini, angsurannya. Padahal hari itu kayak seminggu sebelumnya gue baru bayar angsuran yang buat bulan lalunya kan, ya kan. Jadi dalam 1 bulan gue bayar 2 angsuran jadinya, yang bulan kemarin sama bulan ini gitu ibaratnya. Oh iya, dengan polos banget. Oh iya. Jadi kalau kakak bayar bulan ini, berikutnya angsurannya akan langsung lompat ke Februari 2021. Jadi jauh banget tuh. Kalau nggak salah dulu gue ngajuinnya bulan Agustus, sebelum bulan Agustus 2020 ya. Langsung nanti ke awal 2021 angsuran selanjutnya. Wah, pasti tertarik dong, senang dong. Akhirnya, wah ini cicilannya bisa dijauhin nih, jadi aman nih ya kan, untuk tahun ini selama pandemi aman nih. Tapi yang bulan ini harus dibayar dulu. Oh iya. Gue sempet ragu juga, karena dari chat itu selang beberapa hari gue tanya terus gitu kan, bisa lewat via video call aja nggak, via telepon aja nggak bisa, dia benar-benar nggak bisa. Dan itu kayak, aduh, kalau diinget tuh kayak aneh banget gitu, kenapa gue bisa nggak sadar untuk hal itu ya. Dan dia ngasih kayak, nih kak dibayar aja ke Home Credit, ada nomor rekeningnya ya kan, virtual account, dibayar sekarang gitu kan. Dan sialnya yang bikin kita percaya, lihat deh, nomor rekeningnya itu atas nama PT Home Credit Indonesia cuy. Home Credit Indonesia, jadi bener kayak, wah ini penipu udah canggih banget, udah hebat banget. Oh, ini pengalaman mahal, ini kenapa gue bagikan ke kalian semua di YouTube, gue bagikan semua yang punya cicilan di Home Credit harus tahu ini, khususnya di saat-saat pandemi ya. Atas nama Home Credit Indonesia, ya kan?
Saya bilang, oke, nanti saya TRF. Baik Kak, jika sudah silakan diinfokan 1 jam lagi, kan? Gitu. Dan dia bilang, tuh, berikutnya nih, di foto selanjutnya, 231. Awalnya, ini 231.000 ini adalah setengah dari angsuran gue. Katanya, ya udah Kak, sekarang lagi ada promo, dibayar setengah aja angsurannya, nanti dapat relaksasi, gitu. Oke, saya kabari, jika selesai difotokan, ya seperti biasa. Habis gue transfer yang 231, mungkin kalau ada ntar bukti transfernya akan gue taruh juga di sini, tapi kalau nggak ada, ya sorry. Habis gue transfer yang 231.000, kata dia setengah, lagi promo Kak. Ternyata dia minta lagi 231.150 rupiah lagi. Tiba-tiba dia bilang, oh maaf Kak, ternyata promonya sudah lewat, jadi harus bayar full. Terus gue tanya, berarti gimana dong? Kan tadi udah ditransfer setengah. Dia bilang, oh bisa Kak, ditransfer lagi aja. Sebenarnya penipu kayak gini udah kayak umum banget ya. Dan entah kenapa, mungkin gue lagi panik atau demi relaksasi itu akhirnya panik, akhirnya kita nurut gitu. Jadi kayak istilahnya ya, dalam tanda kutip ada hipnotisnya juga gitu loh dalam kondisi-kondisi gini. Akhirnya gue transfer lagi, ya kan? Jadi ada 2 kali gue transfer dia sejumlah 231. Akhirnya udah gue kirim tuh dua struk gitu ya. Akhirnya kan dua kali kirim. Gue tanya, terus apa gitu, selanjutnya apa? Terus dia bilang, iya Kak, nanti pas tanggal berikutnya, jatuh tempo berikutnya, nah nanti tanggalnya akan berubah, angsuran selanjutnya di 2021 bulan Februari. Dia bilang, gue inget banget, bulan Februari. Wah, seneng banget. Tapi saya bilang, ini ada bukti apanya nggak gitu dari Home Credit, kasih apa gitu? Dia bilang, oh iya Kak, nanti akan ada email. Berjam-jam gue tunggu dari pembayaran itu, nggak ada email. Bahkan 1 hari kayaknya ya. Besoknya gue tanya lagi, Pak, nggak ada nih apanya gitu yang dari Home Credit. Kalau saya udah memberikan ini dan relaksasi saya sudah disetujui, ya kan? Karena awalnya emang relaksasi ini sifatnya pengajuan, teman-teman. Pengajuan, Home Credit menyetujui, baru kita dapat relaksasi. Dan orang ini bilangnya langsung oh iya Kak, sudah disetujui Kak, silakan dibayar yang tadi itu, dibayar, oke. Nggak ada. Tunggu aja Kak, sampai tanggal jatuh tempo selanjutnya, itu selanjutnya angsurannya akan ke tahun depan. Perasaan gue udah mulai nggak enak gitu, kayak nggak ada pegangan apa-apa nih gitu kan. Biasa kan Home Credit kalau ada apa, email lah gitu kan, atau SMS, pengajuan relaksasi Anda sudah diterima atau seperti apa, itu nggak ada teman-teman. Jadi situ sempat mikir juga. Oke, sekitar kurang lebih seminggu lah dari pembayaran itu, akhirnya gue chat. Kenapa baru kepikiran chat Home Credit asli, ya, official. Karena gue nggak dapat kejelasan dari CS yang gue kira itu call customer service itu, akhirnya gue tanya teman-teman. Jadi gue tanya ke yang aslinya, kayak saya mau menanyakan relaksasi saya, pembayarannya, ya kan? Nanti mungkin ada screenshotnya ya. Nih, saya langsung gua kasih tuh nomor ininya, ya kan, tenornya segala macem, sisa cicilan, karena kan memang dia minta ntar. Oh, gitu kan. Bla 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 bla. Mungkin langsung ke selanjutnya. Gue jelasin tuh, nih saya udah bayar seperti ini, ya kan. Nih, pokoknya ada, bisa kalian baca deh. Sampai gue screenshot tuh, Instagram yang melayani gue relaksasi itu, dan yang ternyata palsu itu juga. Terus sampai gue screenshot, dan ini jawabannya, Home Credit. Kami infokan dari screenshot gambar yang kamu lampirkan bukan pelanggan resmi Home Credit Indonesia ya. Hati-hati jika ada yang mengatasnamakan Home Credit yang minta membayar sejumlah uang relaksasi cicilannya, dan pastikan juga untuk membayar angsuran hanya menggunakan nomor kontrak. Dari situ gue sadar, selama ini kan gue bayar cicilan dipakai nomor kontrak, teman-teman. Jadi kalau di ATM BCA kita masukin nomor kontrak kita, bukan seperti tadi kita transfer, bukan, beda. Bagi teman-teman yang udah tahu Home Credit pasti ngerti.
kita masukin nomor kontrak, dan gue nggak masukin nomor kontrak pas pembayaran itu, kita cuma kirim bukti transfernya. Wah, langsung udah buyar pada saat itu. Dan akhirnya gue mengerti teman-teman, sesuai inti video gue bikin ini, akhirnya teman-teman harus hati-hati, karena banyak customer service palsu teman-teman. Dan yang tadi gue sempet bilang, lalu mana itu screenshotan sama orang yang CS-nya itu yang nipu, udah nggak ada teman-teman, udah nggak ada. Jadi pada saat kenapa gue mau hubungi Home Credit official, karena pas gue cari di DM kan, itu lewat DM Instagram, loh akun yang kemarin melayani gue mana ya, kok nggak ada gitu, kayak apakah hapus ya. Tapi gue ingat banget gue agak ngapus karena itu kan penting kan. Dan gue baru sadar pada saat gue minta DM gue dibalas, itu banyak akun-akun serupa, akun-akun fiktif juga, itu bisa kali 10 akun itu nge-DM gue, apa yang bisa dibantu, apa yang bisa dibantu, apa yang bisa dibantu. Semuanya hilang, nggak ada lagi di DM gue. Coba teman-teman yang ngerti itu kenapa gitu, apa mereka menghapus gue, ngeblokir gue, atau mereka ganti akun atau gimana. Jadi mereka ada di DM gue beberapa hari, itu pas gue cari lagi mana yang ngechat gue, itu nggak ada teman-teman. Bahkan orang yang melayani gue yang gue udah transfer itu nggak ada, bersih, bener-bener nggak ada sisa. Jadi kalau teman-teman search di IG misalnya kayak Home Credit Care, tak gitu misalnya, ntar akan keluar beberapa akun yang seperti yang gue bilang tadi. Dia akan berpura-pura membantu teman-teman, pura-pura membantu kita, padahal itu penipuan teman-teman. Seperti yang dibilang tadi, Home Credit hanya menghubungi official Home Credit aja. Jadi mungkin kayaknya sih banyak yang belum nge-share soal ini ya, tapi menurut gue ini penting, karena orang Home Credit sendiri, kemarin gue baru cerita, dia juga temennya ada yang pengalaman seperti itu teman-teman. Jadi dia hati-hati kalau bagi teman-teman yang punya kontrak Home Credit, apalagi sedang minta bantuan gitu ya ke official Home Credit, coba mungkin lebih hati-hati, karena ini benar teman-teman, ini benar-benar kejadian, buktinya semua ada, tapi bukti chatnya nggak ada seperti yang tadi gue bilang. Ini nyata. Jadi kalian balas chatnya hanya di yang ada centang biru Home Credit, selebihnya jangan teman-teman. Pasti banyak. Bagi kalian yang penasaran, coba deh, tulis di postnya Home Credit official, kalian tulis, balas DM saya dong, kirim aja. Kemungkinan banyak yang bakal masuk ke direct message teman-teman, itu banyak pasti. Kalau yang penasaran ya coba aja, tapi di DM dulu aja, terus baru post, balas dong DM gue, kemungkinan banyak. Barusan sih gue coba, masih belum ada yang menghubungi gue, tapi bagi teman-teman yang penasaran itu coba deh, atau bagi teman-teman yang pernah ngalamin hal yang sama, coba share di kolom komentar supaya tahu gitu. Dan terlebih lagi yang penting teman-teman yang punya kontrak di Home Credit ataupun yang akan mengambil kontrak di Home Credit, coba teman-teman share video ini dan bagikan gitu ya. Jangan sampai ada korban-korban selanjutnya teman-teman, karena benar-benar ini gua orang yang lumayan teliti ya untuk hal-hal gitu, akhirnya bisa kejebak juga dengan cara bodoh itu. Jadi gitu teman-teman. Jadi teman-teman gua harap bisa share video ini, video pertama gue ini ke teman-teman share. Gua akan berbahagia banget kalau kalian mau share, karena ini pengalaman penting. Ini bukan senang-senang, tapi ini penting. Jangan sampai ada korban-korban selanjutnya teman-teman, karena kasihan ya. Nah, jadi mungkin berikutnya gue bakal ngebahas juga tentang bagaimana yang harus kalian perhatikan pada saat kalian mengambil kontrak Home Credit. Oke, jadi videonya cukup sampai di sini. Thank you buat teman-teman, jangan lupa di subscribe. Dan bagi yang punya pengalaman di Home Credit apapun, bisa dibagiin di kolom komentar, share video ini, dan pastikan juga di like. Oke, thank you buat teman-teman, bye-bye.